langsung ke Pak Roy, betulkah itu sudah terjadi ada persepsi liar ya? Jadi ada produk-produk yang disasar yang seharusnya dirinci oleh MUI sesuai dengan fatwanya harusnya produknya seperti apa. Sudah ada produk-produk seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau kami dari sisi pelaku usaha itu lebih condong untuk yang pertama kami ada berikan statement juga bahwa kami tentunya mengapresiasi pemerintah yang saat ini sedang mendukung perdamaian dan juga misi kemanusiaan yang berjalan. Itu kita sependapat karena kita semua tentu tidak ada yang mau kejadian ini dan kita berharap cepat selesai. Kemudian yang kedua yang kami mau sampaikan adalah bahwa di sini ada hak konsumen ya untuk memilih produk, kemudian juga mengkonsumsi produk yang biasa dipakai, biasa dipergunakan untuk ya mohon maaf keluarga misalnya bayinya, anaknya, cucunya, mertuanya ya. Itu udah ada produk-produk yang memang sekarang dikonsumsi. Dan produk itu sebenarnya produk pro Israel ataupun produk-produk yang lainnya? Nah, berkaitan pro Israel dan sebagainya kan kami nggak mau menyentuh ke sana karena yang tadi saya setuju dengan Pak Haikal katakan ya kalau untuk urusan fatwa itu kan memang ada komunitas, ada organisasinya yang sudah melakukan ya kita negara demokrasi menghormati. Tetapi kembali lagi ini kita bicara hak konsumen untuk bisa mendapatkan produk untuk keluarganya. Nah ketika tidak bisa mendapatkan produk mereka mau mencari kemana atau bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, kita berharap ya pemerintah harus cepat turun, cepat memberikan tanggapan, memberikan bagaimana cara membalance ini ya. Karena ketika produk-produk itu tidak bisa disalurkan, bukan di retail yang terkena, justru di produsennya. Di sektor hulu, retail ini kan kita nggak pernah memproduksi barang. Kita hanya menjualkan saja. Tapi yang produksinya ini terjadi penurunan ya, nggak? pasti. Karena begitu pengurangan pembelian yang biasa dibelanjakan, kemudian sekarang berkurang, pasti produktivitas retail turun. Dan otomatis juga dengan pengurangan itu akan berdampak pasokannya juga akan turun. Nah pasokan turun, kita mau menjual yang juga sudah berkurang pasti nilainya. Jadi ini kita lebih mengarah kepada bagaimana supaya ini bisa kondusif, ya, tetapi juga semangat kemanusiaan dan perdamaian itu yang kita sama-sama dukung. Penurunannya sejauh ini sudah sampai mana? Sudah pada tahap membahayakan kah? Ya saat ini kita bicara baru lebih kurang kan ini masih dalam jangkauan 1 minggu 10 hari ya, 7-10 hari ini ya. Viral kemudian berkembang kemana berita-berita viral ini. Ya kita baru secara indikator saja sekitar 4-5% yang mulai terdampak yang melaporkan kepada kami. Penurunan dari penjualan yang selama ini berjalan ya. Dan ini tentunya mengurangi kontribusi konsumsi rumah tangga. Karena ekonomi kita itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga 51,8% oleh konsumsi rumah tangga. Nah jadi faktor ekonomi ini tentunya menjadi hal yang prioritas bagi pemerintah kita. Dan kita berharap ini pemerintah harus hadir. Bagaimana kementerian lembaga yang terkait supaya dapat membalance. Artinya misi kemanusiaan itu bisa dijalankan dan misi perdamaian tetap dimaksimalkan. Oke baik. Saya sekarang ke Pak Peter. Tadi kalau data yang dikemukakan oleh Pak Roy Mande, jadi ini memang sudah terjadi penurunan sekitar 4-5% untuk konsumsi. Ini kan sebenarnya hal yang harus diantisipasi juga. Di satu sisi misi kemanusiaan ini juga tetap harus dijalankan. Prediksinya melihatnya bagaimana? Ya, yang pertama ini kita harus memahami dulu arti boikotnya. Ya tadi apa disampaikan oleh Pak Roy kan bagaimana kita harus juga mempertimbangkan hak konsumen. Boikot itu bukan benar-benar melarang orang untuk mengkonsumsi. Boikot itu ajakan untuk tidak mengkonsumsi. Jadi konsumen masih berhak untuk memilih. Boikot itu tidak melarang orang, ya, tidak berhak untuk kita melarang orang. Jadi boikot misalnya terhadap produk tertentu yang dikonotasikan terkait dengan Israel itu tidak menyebabkan orang itu kehilangan hak konsumennya. Itu yang mungkin saya kira ini juga yang harus semua masyarakat di Indonesia jangan sampai ada yang melarang orang lain. Boikot itu ajakan kepada kita. Artinya pilihan masing-masing. Ajakan dari Fatwa MUI yang mengatakan haram, ya kan ada orang yang mengatakannya
MUI bisa mengatakan haram, saya tidak mengatakan haram. Saya tetap mengkonsumsi. Itu juga tidak, Tapi MUI fatwa tidak akan. MUI itu sudah tepatkah menurut Pak Peter? Nah, kalau kita bicara tentang tepat atau tidak, saya sependapat dengan Babe Haikal tadi. Oke. Ini sangat tepat dalam artian karena boykot ini memposisikan kita, ya, inilah posisi kita menghadapi tragedi kemanusiaan di Palestina. Inilah posisi kita adalah membela Palestina. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang paling rendah itu adalah kita tidak mendukung Israel. Oke. Dalam bentuk apa? Kita tidak mendukung produk-produk yang diproduksi Israel atau mereka yang ikut membantu Israel di dalam tragedi kemanusiaan itu. Oke. Jadi kita bicara ini bukan bicara tentang masalah bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Tetapi ini adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kita Oke. sebagai sebuah bangsa yang berempati. Sejak awal kita kemerdekaan kita, sejak awal terjadinya tragedi kemanusiaan Palestina, Indonesia sudah memposisikan berdiri bersama Palestina. Menunjukkan bagaimana sikap kita, solidaritas kepedulian terhadap Palestina, dan kita ketahui ini juga boykot ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara, sampai 30 negara. Babe nanti boleh bisa memberikan tanggapan. Oh ya, silakan sedikit saja Babe. Gini, masalahnya adalah bukan masyarakat itu kehilangan daya pilih, Pak. Masalahnya yang lebih besar itu adalah tadi sebelum kesini saya menghubungi beberapa teman, PO tuh belum turun gitu loh, purchase order ya. PO dari hypermarket ini, supermarket ini tuh belum turun untuk teman-teman saya yang bekerja di yang notabene itu US gitu ya atau Oke. Israel ya, itu belum turun. Loh kenapa? Tumben ini, udah 3 hari nih, udah nungguin. Artinya barang itu yang diindikasi ya, Ya. itu udah mulai berkurang di supermarket. Bahkan beberapa toko retail menurunkan itu, takut berdampak pada penjualan yang lain. Akibatnya yang nggak fairnya itu meletakkan pajangannya lebih besar. Dan itu padahal kalau kita orang-orang sales pasti tahu ya, orang dunia pasti tahu bahwa penjualan kita share-nya sekian, maka kita boleh mendapatkan raknya sekian, di gondola sekian, floor display begini, dan orang pasti tahu. Itu tuh udah berkurang, udah nggak ada. Jadi Artinya itu betul-betul berdampak dong. berdampak. Jadi masyarakat itu nggak bisa lagi memilih seperti Pak Ray tadi bilang, produk yang saya pakai kan biasa ini. Loh, udah nggak ada gitu, udah nggak ada karena PO-nya nggak turun gitu. Oke. Dan itu terjadi di pasar. Sudah terjadi, dampaknya sudah mulai dirasakan, bahkan tadi temuan dari Babe Haikal ini beberapa produk ini sudah mulai menipis. Kita akan berbicara juga bagaimana dari sisi dampak ekonomi, apakah betul-betul bahwa memang produk atau seruan boykot ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi Israel maupun negara-negara yang pro Israel, dan bagaimana juga dampaknya terhadap ekonomi Republik Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, kita akan bahas usai jeda.